Kenapa Agus tega melaporkan orang yang sudah menolong, dalam hal ini Teh Novi? Jadi bisa berbuat sekejam itu karena satu, inginnya dia, jadi uang donasi itu semuanya diserahkan ke dia, kemudian tidak mau diintervensi, pengennya dikelola sendiri, bebas menggunakannya buat apa aja terserah, nggak mau diintervensi. Intinya situ sih. Jadi pengen dia uang donasi itu kembalikan, kekasihkan dia semuanya, nggak mau diganggu, terserah untuk apa. Kalau itu dikembalikan dia nggak ngelaporkan. Karena kemarin uang itu dikelola oleh yayasan, makanya dia tega melakukan itu. Dan tipe orang seperti ini kan, tipe orang playing victim, kemudian manipulatif, itu memang cenderung dia tega melakukan apa saja dan menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan. Hello guys, balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya. Tentunya Uki, kita lanjut lagi dalam kasusnya Agus guys. Nah, seperti apa beritanya? Yuk kita langsung simak saja guys. Kalau saya tidak bisa memperjuangkan Mas Agus, ya, kalau saya tidak bisa memenjarakan Novi, ada dua orang yang patut disalahkan Benar. dalam polemik yang terjadi. Ada satu orang yang harus dianggap benar dalam permasalahan yang terjadi. Dua orang yang harus disalahkan adalah Aji dan Mbak Novi. Dan yang harus dianggap benar adalah Samiun. Kenapa demikian? Oke, mari aku jelaskan. Alright. Yang pertama yang harus disalahkan adalah Aji. Ya, Aji salah dalam melakukan tugas dan misinya karena tidak efektif, tidak efisien, dan tidak sempurna. Penuh dengan kesalahan. Andai saja penyiraman dan siraman tersebut disertai dengan colokan, mungkin akan jauh lebih efektif dan efisien. Ya, itu kesalahan yang fatal yang dilakukan oleh Aji. Melakukan tugas dan misinya tidak sesuai rencana, bahkan tidak direncanakan dengan baik. Ya, dua adalah Mbak Novi sudah melakukan kesalahan fatal. Kesalahan fatalnya adalah salah dalam memilih orang yang layak dan yang pantas untuk dibantu. Padahal dengan jelas-jelas bila melihat gelagat dan karakternya, Samiun sama sekali tidak ada kepantasan dan kelayakan untuk dibantu, apalagi ditolong. Ya. Iya. Bahkan Mbak Novi melakukan kesalahan dua kali. Selain kesalahan dalam memilih orang untuk dibantu dan ditolong, kesalahan kedua yang fatal adalah salah menempatkan kebaikan yang bukan pada tempatnya. Ya. Karena tempatnya seharusnya bukan diperuntukkan untuk Samiun. Ada pihak-pihak lain yang layak dibantu, namun Mbak Novi malah lebih memilih untuk menempatkan kebaikannya kepada Samiun. Double attack. Ya, kesalahannya double Mbak Novi ini. Maka lain kali jangan melakukan kesalahan yang sama. Oke Mbak Novi. Maka siapakah yang harus dianggap benar? Ya, yang harus dianggap benar adalah hanya Samiun. Ya, Samiun harus dianggap benar. Hal tersebut dikarenakan Samiun benar-benar tidak tahu diri, benar-benar kurang ajar, benar-benar tidak tahu malu, benar-benar tidak tahu terima kasih, benar-benar tidak tahu cara menghargai orang yang sudah membantunya. Ya, Samiun benar bukan? Kalau Novi bisa menunjukkan 8.000. Farhad Abad janji jika ada 8.000 ikut tanda tangan, uang donasi akan dikembalikan, katanya gitu guys. Yuk ikut tanda tangani petisi ini guys, kembalikan donasiku katanya. Kembalikan duit donatur yang sudah disumbangkan kepada Agus, korban penyiraman air keras, dan ini mencapai 60.000 ya, hampir 75.000 tuh guys. Wow. 1.000 orang surat kuasa untuk menarik uang dari Agus. Uang bukan akan kami kembalikan, uang udah di Novi 1,3 miliar. Catat ya. Mana jiwa sosial dan kemanusiaan yang dimiliki oleh Novi? aku sedih banget. Makanya begitu ada duit langsung operasi mata, ke Penang, ke Malaysia, ke Singapura. Jangan digunakan yang lain-lain, takutnya nggak cukup. Uang donasi itu kan untuk mata, bukan untuk bayar hutang. Kan kasihan Agusnya nanti jadinya. Agus sedih banget ya kan. Sedih banget. Coba tadi ada bunda di samping Agus, pasti Agus bunda bilang langsung Gus, nggak usah kemana-mana, ayo bawa Agusnya langsung.
Terbangkan ke Malaysia, udah ada duit ini Wak, ayo cepat. Agus langsung kita operasi matanya biar nggak semakin parah. Itu bukan malah ngelapor kesana kemari, nggak gena, bikin capek. Operasinya entah kapan-kapan, yang ada capek ngelapor, nungguin lagi. Aduh, matanya udah begitu, nggak siap-siap jadinya nantinya. Sekarang kayak mana kabarnya itu si Agus? Masih teriak-teriak lagi. Ini kabarnya si Agus kayak mana ini si Agus? Udah ada kabar beritanya nggak ada masuk rumah sakit? Saya kasih 240 juta, tapi ngasihnya saya kasih bulanan, ngeri nanti disalahgunakan juga. Jadi dikasihnya bulanan 20 juta selama 12 bulan. Jadi Agus dapat untuk penghasilan biaya kebutuhan rumah setiap hari dari saya. Untuk pengobatannya dari Novi 1,3 M-nya itu diatur dengan baik. Kan gitu loh, simpel kan sebenarnya, masalahnya nggak rumit gitu. Tadi saya sudah jelaskan juga, kenapa Jonaldo nimbrung? Saya nggak nimbrung. Ini masalahnya satu, masalah anak manusia, matanya nggak bisa ngelihat, diocok-ocokin bikin LB. Itu yang bikin saya marah. Kalau saya dalam masalah ini saya dukung Bang John LBF. Karena kenapa? Dia ngomong membantu itu sesuai dengan kapasitasnya dia, sesuai dengan yang Agus butuhkan, bukan hanya ngomong-ngomong doang. Benar. Kalau jadi kompor itu semua orang bisa, ya. Jadi orang jahat semua orang bisa. Tetapi kalau untuk baik, saya rasa jarang ada orang yang bisa. Sayang Agus, peduli Agus, kasihan sama Agus, buktikan, jangan cuma di mulut saja. Nah, kali ini saya setuju sama Bang John LBF. Apakah dengan kompor dan menjatuhkan Tenovi secara brutal, emosionalnya itu lebih baik buat Agus? Saya rasa tidak. Karena kalau seandainya Tenovi masuk, ini netizen ini tambah menjadi-jadi dan tidak akan berhenti. Jadi lebih baik itu adem, damai itu indah. Ini adalah salah satu contoh ya, Bang John. Jadi kalau kalian mau bilang kalian sayang, kalian peduli, kayak Bang John ini, peduli dan berani keluarkan uang untuk Agus. Salam dari Koko Hirocimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Agus nggak butuh uang. Aku paham cara pikir Abang Agus karena aku juga pernah di posisi itu. Karena aku sesama tunanetra. Aku tunanetra nggak dari lahir. Aku sempat melihat dunia ini kayak apa. Tapi akhirnya sekarang perlahan-lahan menghilang. Sebelumnya bantu follow dulu, terima kasih. Jadi aku paham kenapa Abang Agus bisa bilang aku nggak butuh uang. Karena dulu pada saat aku juga divonis nggak bisa sembuh sama dokter. Ya untuk apa uang? Kita mau cari 100 triliun pun, mau jadi orang paling kaya di dunia pun gak bisa sembuh. Karena memang belum ada teknologinya gitu loh. Jadi aku ngerti kenapa si Bang Agus berpikir gak butuh uang. Tapi percayalah karena aku sudah ngalamin ini duluan. Uang itu berguna Bang. Entah nanti ke depan ada teknologi seperti apa yang bisa nyembuhin mata kamu, mata kita semua. Kamu butuh uang. Dan kalau kamu sedih, kamu depresi, aku paham banget. Karena aku juga di fase itu. Semua orang menurut aku ya, yang mengalami kecacatan, pasti sulit menerima dirinya pada awalnya, tapi lama-lama pasti bisa. Begitu juga dengan Bang Agus, mungkin berat, mengalami hidup sedih, makanya sering sedih aku dengar. Ya aku juga sedih, depresi. Bedanya kamu ditonton satu Indonesia Bang Agus. Dan aku yakin kedepannya kamu bisa lalui itu semua. Karena cuma tinggal butuh waktu dan proses untuk menerima diri gitu. Sama, aku juga depresi, sedih juga sama. Dan aku pesanku Bang, jangan mau ditunggangi sama siapapun. Memang dalam kondisi penerimaan diri ini kita sulit berpikir jernih ya. Kita berpikir singkat saja gitu. Tapi kita harus berpikir lebih panjang. Dan aku yakin kamu pasti bisa. Mau terlepas apapun kamu, kontroversi kayak apapun, aku tetap support kamu sebagai sesama tunanetra. Karena aku juga mengalami yang kamu rasakan. Oke, semangat terus abangku. Kalau bisa itu laporan dicabut aja lah Bang ya. Kita gak usah lah main-main polisi-polisian gitu ya. Polisi-polisi ya. Aman, sehat-sehat semuanya dan damai-damai. Oke, salam dari aku Bang. Tunanetra dari Bandung. God bless you. Surat terbuka buat Teh Pratiwi Novianti. Teh, ini ada satu komenan netizen yang mengatakan seperti ini. Tuh kan berarti banyak juga uang donasi yang masuk buat yayasan. Dan saya yakin pasti kepake buat pribadi juga. Udah bagus diaudit sih semua yayasan yang ada di Indonesia. Teh Novi Pratiwi nih ya, nih. Tolong dibaca nih Teh ya komenan netizen ini ya. Dia mengatakan pasti ya. Jika sampai nanti tidak terbukti ya Teh, tolong si Leli dipertanggungjawabkan, kata-kata pasti kepake buat pribadi. Well, sumpah gue gede banget sama si Agus. Oh, Agus. Lo kenapa sih? Mana betingkah?
Bertingkah. Sampai sekarang mau ngelaporin Teh Novi itu kenapa? Hah? Udah dibantu. Bagus-bagus lu ditolongin. Teh Novi open donasi buat pengobatan elu. Biar apa? Biar cepet sembuh, biar bisa operasi, biar hidup lu lebih apa? Lebih baik lagi. Sekarang bertingkah kayak gini, bikin netizen murka. Dari yang tadinya ngedoain sekarang jadi nyumpahin. Dari yang tadinya gila, kok bisa ada orang sejahat itu sampai nyiram Agus, sekarang jadi kayak gini. Oh, pantesan disiram. Jadi begitu, jangan banyak bertingkah deh, banyak drama. Apalagi gue ngeliat di podcastnya Densu tuh, siapa sih Wawa? Udah tiba-tiba tiba-tiba nyerengeh. Wawa. Sumpah gue, orang baik seperti Teh Novi sampai kepikiran banget lu sama mau ngelaporin ke polisi. Ampun, bener-bener katanya aku gak butuh uang. Bullshit. Siapa yang gak butuh uang? Gak mungkin. Terus lu bilang udah dibalikin dong 1M, yang 500 jutanya kan belum dipakai yang lain-lain kan. Hah? Udah bener sih, kalau udah urusan duit kalap deh sampai lupa diri. Gila, istighfar deh Agus. Banyak-banyakin tobat. Tante dorakan nungtut goblok shit Agus. Nyen teh murka mereka Agus. Orang sebaik Teh Novi kamu kecewain, ha? Teh Novi mending angkut aja nih Agus teh. Jodohin sama Bu siapa? Bu Kursiti. Agus cocok banget sama Ibu Kursiti. Dua-dua bebal, dua orang yang bebal. Satu ini sama Bu Suherti. Jadi pas disatu kandangin. Bye Agus. Yang sabar ya Teh Novi, aku di belakangmu. Nah, menurut pendapat kalian gimana setelah melihat beberapa video yang saya putar ini guys? Ada komentar apa? Tulis di kolom komentar seperti biasa. Dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.